Salam sahabat museum, museum di hatiku. Oke, senang sekali ya pagi ini dan kita kedatangan tamu yang tentunya spesial sekali dengan tema yang tentunya sudah menarik yaitu pahlawan milenial. Jadi di depan saya sudah kedatangan sosok-sosok pahlawan milenial, ada praktisi dan juga akademisi. Dan selamat pagi. Di sini ada yang pertama ada Mas Muhammad Yuanda Zara MA-PhD selaku dosen sejarah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Lalu di sini juga ada rekan dari Duta Museum ya. Ini angkatan pertama banget. Ini ada Mas Erwin Junaidi selaku founder dari komunitas Malam Museum. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Hadi. Iya, selamat pagi, selamat malam. Dan mungkin sahabat-sahabat museum ini akan menyaksikan podcast ini mungkin dari malam, siang, karena ini nanti akan kita tayangkan di kanal YouTube resmi kita di Museum Benteng Federal Yogyakarta. Nah, oke Mas. Ini selain kesibukannya sebagai dosen dan juga praktisi sebagai founder dari komunitas Malam Museum ini, apa nih Mas? Mungkin bisa diceritakan satu-satu sembari menyapa sahabat museum yang menyaksikan acara ini kita. Monggo dari Mas Yuanda dulu kali ya. Lebih senior ya. Ya, kalau saya fokusnya lebih ke tema kita pada hari ini ya, tentang sejarah Hari Pahlawan, dan saya kira nanti soal pahlawan milenial akan lebih banyak disampaikan oleh Mas Erwin ya. Dan sebab itu saya selama ini kegiatan saya lebih banyak di dosen mengajar di UNY, dan saya di program studi ilmu sejarah dan juga banyak menulis tentang sejarah Indonesia terutama di era kolonial dan juga di abad ke-20, dan juga menerbitkan berbagai macam publikasi di jurnal dalam negeri dan juga di luar negeri, dan juga telah melakukan beberapa penelitian termasuk tentang periode revolusi tahun 45 sampai 49 yang merupakan core studi saya, dan juga tentu di sini karena temanya Hari Pahlawan, nah itu juga berkaitan dengan kajian saya itu. Karena Hari Pahlawan itu didasarkan pada peristiwa 10 November tahun 45 yang terjadi di masa revolusi. Nanti saya kira kita akan banyak diskusi soal itu. Wah, luar biasa sekali ya Mas Erwin. Ternyata memang banyak sekali kiprahnya khususnya di bidang akademik ya, mempublikasikan artikel dan lain sebagainya, dan juga mengedukasi para milenial-milenial ini terkait sejarah agar kita tidak lupa sebagai identitas kita ya, sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar tentunya. Nah, kalau Mas Erwin sendiri ini gimana Mas? Kesibukannya nih apa nih? Kalau kesibukan saya sih sebenarnya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan Mas Yuanda. Mungkin Mas Yuanda lebih banyak melakukan edukasi di kampus gitu kan, terus kemudian melakukan penelitian. Kalau saya sih pribadi karena mengelola komunitas Malam Museum, terus kemudian ada Jogja Walking Tour, jadi kesibukan saya itu adalah bertemu dengan sama sih sebenarnya, bertemu dengan banyak orang yang mau belajar tentang tiga hal sih, sejarah, museum dan cagar budaya gitu. Tetapi langsung ke lokasinya. Kalau Mas Yuanda mungkin ada kelas gitu kan ya Mas Yuanda ya. Kalau kami langsung ke situsnya gitu kan. Mungkin banyak orang yang malas gitu baca buku atau malas baca penelitian. Nah, hasil-hasil penelitian yang Mas Yuanda, terus kemudian hasil penelitian para dosen itu kemudian kami elaborasi dengan kegiatan pariwisata gitu. Ngadain wisata sejarah, wisata museum, wisata cagar budaya kayak gitu sih. Luar biasa ini ya. Jadi kalau misalnya tadi Mas Yuanda itu terkait dengan ilmunya gitu ya. Tapi kalau Mas Erwin ini langsung ke praktiknya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yaitu Jogja Walking Tour, terus juga Jelajah Museum gitu betul. Kan ya. Yang pesertanya ini nggak main-main nih. Jadi saya sering dapat DM ya terkait pertanyaan-pertanyaan, gimana nih aku belum bisa ikut Jelajah Museum periode ini gitu. Sabar-sabar karena ini kegiatan rutin kita yang nantinya akan sering kita adakan ya. Jadi pantengin terus Instagramnya Mas Erwin dan juga Mas Yuanda ini, karena beliau-beliau ini adalah praktisi dan akademisi yang luar biasa, khususnya bergerak di bidang sejarah dan budaya, cagar dan lain sebagainya. Nah, ini menarik sekali sahabat museum karena berhubungan dengan akan kita memperingati Hari Pahlawan Nasional nanti pada 10 November ini. Kita akan bersama-sama mengumpas, mempelajari dan mengetahui apa saja sih peristiwa di tanggal tersebut. Nah, tentunya hanya di Federal Podcast. Open your mind, open your eyes. Yes, yes, yes.
Open your mind, open your eyes. Yes, yes, yes. Oke, luar biasa sekali. Kita kembali lagi ya ke Favorite Podcast. Nah, kali ini kita akan mengumpas nih, sebenarnya peristiwa apa yang melatar belakangi terkait dengan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada tanggal 10 November. Nah, ngomong-ngomong nih Mas ya, kan tema kita adalah pahlawan milenial. Nah, tentunya pahlawan milenial ini adalah kita yang masih memiliki umur produktif gitu ya. Nah, ini kan kita harus mengetahui nih, di balik kata pahlawan milenial ini kita harus belajar dulu sebenarnya apa yang melatar belakangi dari peristiwa Hari Pahlawan Nasional itu sendiri. Nah, mungkin Mas Yuanda Zara dulu yang ingin menjelaskan terkait apa yang melatar belakangi Hari Pahlawan Nasional yang jatuh di tanggal 10 November. Padahal kalau kita amati gitu ya, kita obrolin yang sebelumnya Mas, gitu kan Mas Erwin tadi sempat ngobrol-ngobrol terkait peristiwa-peristiwa heroik itu banyak sekali yang terjadi. Tapi mengapa di tanggal 10 November itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional, Mas? Monggo. Ya, kita perlu melacak sampai ke peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45 ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan. Akan tetapi walaupun kita sudah menyatakan kemerdekaan, pasukan Jepang masih berada di Indonesia karena menunggu untuk dilucuti oleh sekutu. Dan setelah itu pada September tahun 45 sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti Jepang dan juga membebaskan para tawanan perang Jepang dan dikembalikan ke negaranya. Nah, akan tetapi dalam proses datangnya sekutu itu juga ikut Belanda yang membonceng ke Indonesia untuk kembali melanjutkan kolonialismenya. Nah, itu yang kemudian membuat terjadi perselisihan yang akhirnya muncul dalam bentuk konflik antara para pejuang Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaannya dengan sekutu yang juga mencoba untuk membangun otoritasnya di Indonesia dan pasukan Belanda yang ingin melanjutkan kolonialismenya di Indonesia. Dan dari sana muncul berbagai macam insiden di berbagai kota di Indonesia, awalnya insiden-insiden yang kecil. Akan tetapi di Surabaya tensinya sangat tinggi pada masa itu ketika di Oktober ya pasukan sekutu datang ke sana, sementara pasukan Indonesia ya terutama para pejuang ya laskar-laskar Indonesia, para pemuda, mereka sudah mendapatkan senjata dari Jepang, sudah mereka rampas dan mereka membangun otoritas republik di sana. Sementara Inggris juga ingin memperluas otoritasnya di situ dan juga ada Belanda dalam konflik tersebut ya. Dan kita kenal ada insiden-insiden yang awalnya masih kecil ya, insiden bendera di Hotel Yamato di Surabaya ketika ada orang Belanda yang menaikkan bendera merah putih biru. Sementara bagi orang Indonesia kita sudah merdeka, kenapa ada bendera bangsa asing di sini, bendera penjajah lagi, kan begitu. Kemudian terjadi konflik ya, dan juga terjadi konflik antara pejuang Indonesia dengan pejuang Inggris yang ujungnya nanti sampai ke terbunuhnya salah satu jenderal Inggris, Jenderal Malaby pada 30 Oktober tahun 45 yang memicu kemudian Inggris mengeluarkan ultimatum agar semua pejuang Indonesia di Surabaya meletakkan senjatanya, menyerahkan senjatanya dan harus angkat tangan kepada Inggris. Suatu ultimatum yang sangat keras tapi ditolak oleh para pejuang Indonesia. Dan itulah yang terjadi pada 10 November tahun 45. Inggris menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara dan berlangsung sampai akhir November perangnya. Dan kalau kita perhatikan dari berbagai macam konflik yang terjadi di awal revolusi itu, yang paling berdarah, yang paling banyak makan korban adalah pertempuran di Surabaya. Diperkirakan ribuan orang Indonesia meninggal dan juga ratusan tentara Inggris dan British Indian ya, tentara-tentara India yang bergabung dengan Inggris. Dan bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah Indonesia, kemudian menetapkan bahwa 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Karena itu menunjukkan adanya heroisme dari masyarakat Indonesia, dari para pejuang. Ya, karena yang ikut di sana itu tidak hanya arek-arek Surabaya, tapi juga banyak orang Indonesia dari daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia yang waktu itu ada di Surabaya. Dan pengorbanan yang mereka berikan itulah yang kemudian diapresiasi oleh pemerintah dalam bentuk penetapan Hari Pahlawan yang diperingati sejak tahun 46 sampai ke era kita sekarang ini. Gitu Mas. Wah, menarik sekali ya. Jadi memang perjalanan panjang sekali ya untuk terjadinya peristiwa heroik pada tanggal 10 November tahun 45 ini Mas. Jadi kalau bisa ditarik ulur ke belakang nih Mas, yang sebenarnya yang sebelum terjadinya peristiwa ini yang melatar belakang itu ada perselisihan tadi ya. Terus kemudian ada pemasangan bendera yang di hotel itu Yamato. tadi Yamato di Surabaya itu sampai ini juga menjadi scene film terbaik gitu ya, kalau menurut saya epic sekali perjuangannya itu ya. Nah, kalau menurut Mas Erwin nih ya, Mas Erwin kita sebagai generasi milenial nih Mas, melihat persatuan bangsa Indonesia waktu dalam peristiwa tanggal 10 November itu gimana Mas? Menurut Mas Erwin sendiri sebagai generasi milenial?
Sebenarnya peristiwa 10 November itu seperti yang dikatakan oleh Mas Yuanda tadi bahwa periodenya itu penuh dengan konflik ya kan, konflik bersenjata, ada front yang benar-benar mendukung kemerdekaan, ada front yang kemudian ingin mengambil alih kekuasaan di Indonesia lagi. Itu menurut saya pribadi sebenarnya itu periode yang sangat krusial sih sebenarnya dalam sejarah panjang perjuangan pergerakan Indonesia gitu, kemerdekaan Indonesia. Satu hal mungkin yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa 10 November 1945 itu saya menganggap bahwa diseminasi makna kemerdekaan itu udah ada ternyata. Karena kan ketika kemudian diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu kan periodenya dari Agustus ya Mas Yuanda ya. Agustus, September, Oktober, November. Dalam waktu 3 bulan ternyata diseminasi nilai-nilai kemerdekaan bahwa semua orang bersepakat bahwa kita tuh harus merdeka dan mempertahankan kemerdekaan kita itu ternyata berhasil gitu, dan membuat masyarakat di beberapa wilayah termasuk yang kita bahas hari ini di Surabaya itu kemudian ternyata mereka melakukan perlawanan yang cukup sengit gitu kan, sampai harus tadi ada yang brigadirnya yang harus brigadir Inggris yang harus tewas di situ, terus kemudian ada puluhan ribu yang kemudian harus gugur di sana gitu. Itu yang kemudian harus kita garis bawahi bahwa memang diseminasinya itu yang luar biasa, ternyata semangat untuk mempertahankan kemerdekaan itu Nah, ternyata sudah terpatri di dalam benaknya orang-orang Indonesia waktu itu gitu. luar biasa ya. Jadi sahabat museum ini memang semoga ya hal-hal yang baik yang terjadi pada tanggal 10 November itu bisa kita terapkan pada saat ini. Salah satunya cinta tanah air itu tadi ya Mas ya. Nah Mas, terkait dengan penetapan sebagai tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional itu bagaimana Mas prosesnya ditetapkannya oleh pemerintah bahwasanya tanggal 10 November ini kita pastikan bahwasanya sebagai Hari Pahlawan Nasional. Ini ceritanya tuh gimana Mas? Ya, penetapan itu dilakukan pada tahun 46, jadi sekitar setahun setelah peristiwanya berlangsung sebagai Hari Pahlawan, kemudian diperingati setiap tahun. Dan pada masa Presiden Soekarno selalu diusahakan agar peringatannya itu besar-besaran. Nah, salah satu yang terbesar itu adalah pada tahun 59, jadi 10 November 1959, dan itu diadakan di Yogyakarta, ya di alun-alun utara, dan di situ Bung Karno menyampaikan sebuah pidato yang saya kira menyarikan ya tentang sejarah Hari Pahlawan, sejarah pertempuran Surabaya, dan visi dan misi bangsa Indonesia ke depannya dari perspektif tahun 59 itu. Dan saya baca ya pidato Bung Karno pada peringatan Hari Pahlawan tahun 59 itu. Bung Karno mengatakan bahwa pada masa Indonesia merdeka itu, sepanjang sejarah Indonesia, Bung Karno menyebut ada yang disebut sebagai trilogi ya. Ada trilogi semangat. Yang pertama Sumpah Pemuda tanggal 8 Oktober tahun 1928 itu. Kemudian yang kedua itu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Kemudian Hari Pahlawan 10 November 1945. Nah, menurut Bung Karno, kalau yang pertama tadi, yang Sumpah Pemuda, itu adalah sebuah semangat. Ya, sebuah membangun semangat. Semangat apa? Semangat kita sebagai sebuah bangsa, sebagai masyarakat Indonesia yang punya satu tanah air dan punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi yang pertama dibangun itu semangat. Kemudian setelah itu proklamasi. Nah, Bung Karno menyebut proklamasi ini sebagai bentuk kemauan. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk melepaskan diri dari penjajahan, untuk ingin merdeka, untuk ingin mengelola, mengatur negara ini oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa 10 November tahun 45 yang Bung Karno sebutkan sebagai suatu tindakan. Nah, jadi urutannya tadi seperti itu. Orang Indonesia punya semangat dulu pada tahun 28 dengan Sumpah Pemuda, kemudian setelah ada semangat mereka muncul keinginan dengan munculnya proklamasi kemerdekaan. Setelah ada keinginan, kemudian mereka mewujudkannya dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya dan juga oleh para pejuang Indonesia dari daerah lainnya di seluruh Indonesia yang waktu itu ada di Surabaya. Karena dalam pidatonya Bung Karno menyebutkan, kalau kita perhatikan, kata Bung Karno, di Taman Makam Pahlawan di Surabaya, kita bisa temukan nisan-nisan yang dari namanya kita tahu bahwa mereka berasal dari Aceh, dari Sumatera, dari Palembang, dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari Indonesia Timur. Untuk menunjukkan adanya persatuan atau adanya partisipasi dari berbagai orang dari suku bangsa yang berbeda di Indonesia pada pertempuran Surabaya itu. Nah, bagi Bung Karno, peringatan Hari Pahlawan itu ya berada dalam konteks yang trilogi tadi. Jadi untuk mengingat kembali bahwa akarnya itu adalah dari masa Sumpah Pemuda, kemudian sampai ke era proklamasi, dan sampai kemudian ke era 10 November itu.
Dan oleh Bung Karno kemudian mengatakan bahwa Hari Pahlawan itu perlu diperingati dari tahun ke tahun secara besar-besaran agar bangsa Indonesia itu bisa ingat dengan proses-proses kelahiran kesadaran kebangsaan mereka tadi itu, dan agar mereka sadar bahwa Hari Pahlawan itu diperingati, tapi kemudian dengan cara memperingati itu mereka menjadi sadar bahwa di masa pasca revolusi pun orang Indonesia harus tetap berkontribusi kepada bangsa dan negaranya agar negara yang telah dimerdekakan itu tidak hanya merdeka tapi juga bisa makmur dan sejahtera di masa yang akan datang. Gitu, Mas. Luar biasa ya, presiden pertama kita memang sangat memikirkan sejarah yang kemudian akan menjadi bekal generasi seterusnya untuk terus mencintai bangsa Indonesia tadi, dengan yaitu menyemarakan ataupun merayakan hari-hari besar itu dengan besar-besaran. Dengan triloginya tadi itu disebutkan kalau misalnya kita harus cinta bangsa kita dan lain sebagainya, Mas. Nah, kalau Mas Erwin sendiri nih, Mas, melihat latar belakang ditetapkannya ini gitu ya, sebagai generasi milenial kan kita kadang nih ya udah gitu, sebagai kita terbiasa dengan peringatan serba seremonial, ya cuman upacara di sekolah gitu. Nah, ini Mas Erwin melihat pemikiran presiden kita yang sangat luar biasa epiknya gitu ya, harus dengan hal yang besar-besaran gitu supaya ini agar mudah diingat dan lain sebagainya. Ini pandangan Mas Erwin terkait dengan pemikirannya presiden pertama kita yang sangat luar biasa ini bagaimana, Mas? Begini Mas Adi, generasi milenial itu kan generasi yang gampang terdistraksi ya. Perhatiannya itu sering berganti-ganti. Ada ini langsung booming, ada ini langsung booming, ada ini langsung booming. Saya pikir perayaan hari-hari besar nasional seperti ini itu sebenarnya untuk membangkitkan memori itu tadi, gitu kan. Benar sih apa yang kemudian dicita-citakan oleh Bung Karno, terus kemudian para founding fathers kita untuk kemudian menentukan beberapa hari nasional, dan itu yang membuat negara kita itu agak sedikit berbeda ya Mas Yuanda dengan negara yang lain gitu loh. Kayaknya negara kita yang paling banyak hari nasionalnya gitu kan. Nah, hari penetapan ini, penetapan ini. Tapi ada sebenarnya semangat yang kemudian harus selalu diulang-ulang karena generasi milenial itu seperti itu Mas Adi. Gampang terdistraksi. Mungkin kita dulu kayak dikenal dengan yang di Citayam gitu, yang fashion show itu. Sekarang kan kita sudah lupa dengan itu gitu kan. Kita mungkin nanti sama isu KDRT artis misalnya gitu kan. Nah, itu sekarang lagi hitsnya kamu nanya gitu. Betul. Jadi kayak gampang terdistraksi. Nah, keberadaan peringatan seperti ini itu membangkitkan memori itu lagi. Nah, dan saya pikir Bung Karno sudah memikirkan itu di situ gitu loh, bahwa memang generasi muda itu yang kemudian menjadi sasaran pembangunan dan kemudian yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan itu harus selalu diingatkan. Nah, proses pengingatan itu adalah dengan perayaan hari-hari besar nasional seperti ini kayak 10 November. Jadi setiap melihat kalender bulan November langsung keinget di dalam alam bawah sadarnya bahwa oh ini hari pahlawan. Nah, gitu kan. Ada peristiwa kayak gini loh di belakang itu. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Jadi, yaitu untuk menghindari kayak kebiasaan generasi milenial itu yang gampang terdistraksi itu tadi. Iya, betul banget ya Mas ya. Kalau misalnya kita ngomongin generasi milenial ini sangat gampang banget terdistraksi gitu ya. Kita bahkan punya daya fokus yang semakin tahun itu kayak semakin menurun, terus juga kita nggak bisa hidup tanpa gawai dan lain sebagainya. Nah, dengan hari-hari besar itu yang tentunya harus kita rayakan dengan luar biasanya gitu ya. Harapannya sahabat museum juga seperti ini gitu. Karena yang diingat dari hari besar itu bukan hanya tanggal merahnya, tapi momen yang terjadi pada saat itu apa dan bagaimana kita meresapinya, kemudian diterapkan ke kehidupan sehari-hari kita. Oke, Mas, tadi kita udah berbicara mengenai latar belakang dan juga proses penetapan. Nah, sekarang saya ingin mengetahui nih Mas, sebenarnya siapa sosok-sosok pahlawan yang berperan besar, berandil besar dalam peristiwa 10 November ini yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Nah, peran yang dimainkan itu peran-peran yang seperti apa Mas pada saat itu? Ya, kalau kita perhatikan sejarah tentang pertempuran Surabaya itu, kita bisa mengkategorikannya menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah para pejuang yang ambil bagian dalam pertempuran fisik melawan pasukan Inggris dan juga pasukan British Indian yang bergabung dengan pasukan Inggris. Dan di sana ada para pemuda ya, yang sebagian dilatih di zaman Jepang, kemudian mereka mengambil senjata, merampas senjata dari pasukan Jepang, kemudian mereka gunakan untuk melawan pasukan Inggris.
Dan tidak hanya mereka dari Surabaya, mereka juga berasal dari luar Surabaya. Dan selain mereka, yang kedua itu juga ada para tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, tokoh pemuda yang ambil bagian sebagai pemimpin di pertempuran Surabaya itu. Kita mengenal ada nama Bung Tomo yang dengan radionya, radio pemberontakan, menyuruhkan perlawanan terhadap Inggris. Kemudian juga ada tokoh-tokoh agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari NU yang mengeluarkan resolusi jihad ya untuk melawan penjajah. Kemudian selepas itu juga ada Kiai Mas Mansur dari Muhammadiyah, tempat kemana para pejuang itu meminta nasihat ketika terjadi konflik dengan Inggris. Dan selain mereka, yang gak kalah pentingnya juga ada para propagandis ya, para jurnalis, baik itu yang radio maupun yang media cetak. Karena bagaimana orang Indonesia di luar Surabaya tahu tentang peristiwa Surabaya? Karena di era itu, di era belum ada internet, televisi belum dikenalkan di Indonesia, maka media komunikasi yang dipakai itu adalah radio dan surat kabar. Nah, sementara surat kabar di Surabaya itu tutup karena terjadi gempuran Inggris, nah, berita-berita yang ada dari radio di Surabaya kemudian dikutip oleh surat kabar di Jakarta, namanya Berita Indonesia, kemudian juga ada surat kabar di Medan dan di tempat-tempat lainnya. Dengan berita-berita semacam itu, ya, para jurnalis itu berkontribusi untuk membuat peristiwa pertempuran Surabaya itu dipersepsikan tidak hanya konflik yang sifatnya lokal di Surabaya, tapi sebuah konflik yang sifatnya nasional. Sehingga orang-orang di Jakarta tahu, di Sumatera tahu, dan itu melahirkan simpati. Jadi simpati terhadap apa yang terjadi, apa yang dialami oleh masyarakat di Surabaya pada masa itu telah tumbuh, salah satunya karena peran para jurnalis ini. Nah, jadi selain mereka tentu saja juga para pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal, yang banyak sekali pada masa itu, yang menjadi korban baik ketika pertempuran maupun ketika menjadi sebagai warga sipil yang mungkin tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Jadi saya kira dari perspektif itu kita bisa melihat ya ada banyak sekali orang-orang Indonesia dengan berbagai latar belakang, profesi, kemudian juga posisi sosial politik mereka yang berperan dalam pertempuran di Surabaya itu. Luar biasa, berarti semua elemen itu terlibat ya Mas ya, mulai dari Bung Tomo, terus juga jurnalis, bahkan pahlawan-pahlawan yang memang tidak kita kenal identitasnya gitu, yang telah gugur demi peristiwa ini. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, terkait dengan peran-peran mereka, yang saya tertarik ini adalah jurnalisnya. Ya. Biasanya kan yang seperti yang kita ketahui bahwa jurnalis ini sangat rawan atau sangat rentan terhadap berita-berita yang mereka berikan atau informasikan. Apalagi peristiwa ini mereka mengajak atau memberitahu bahwasanya konflik yang terjadi di Surabaya pada saat itu bukanlah konflik lokal gitu ya. Bukan artinya ini menjadi tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu Mas, apa tantangan dari yang mereka hadapi dari luar ataupun dari lawan terhadap para jurnalistik kita? Ya, jadi selama ini kan kita memahami bahwa dalam revolusi Indonesia, pilar-pilar utamanya kan perjuangan secara fisik, kemudian yang kedua ada perjuangan diplomasi. Nah, saya ingin menambahkan bahwa kita juga perlu untuk menekankan adanya perjuangan di bidang informasi. Karena pada masa itu, di awal-awal Indonesia merdeka, masih banyak orang Indonesia tidak percaya bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Karena mereka menyadari, walaupun sudah ada proklamasi, tapi di sekeliling mereka masih banyak tentara Jepang yang masih megang senjata. Jadi mereka bertanya-tanya, benarkah kita sudah merdeka? Nah, bagaimana meyakinkan mereka? Dengan memberikan informasi dari pihak Indonesia. Salah satunya melalui terbitnya berbagai macam surat kabar di banyak kota di Jawa, di Sumatera, dan di tempat lainnya, di mana jurnalis itu adalah pemain kuncinya di sana. Dan mereka yang mencari informasi, ya bahkan ada yang terjun ke lapangan ikut bertempur, melihat situasi, kemudian memberikan laporan-laporannya dan diterbitkan dan dikutip nanti oleh jurnalis di kota-kota lainnya di Indonesia. Nah, yang pertama yang harus dipikirkan adalah peran penting dari jurnalis itu adalah membangun kesadaran. Kesadaran bahwa apa? Kesadaran bahwa Indonesia sudah merdeka. Karena sampai di beberapa minggu setelah Indonesia merdeka, itu masih ada orang Indonesia yang berpikir bahwa kita ini masih memperjuangkan kemerdekaan. Tapi oleh pemerintah Indonesia, oleh para jurnalis, yang ditekankan adalah kita sudah tidak lagi berjuang untuk meraih kemerdekaan, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Nah, keyakinan semacam itu yang terus disampaikan, ditekankan dengan berbagai macam berita oleh para jurnalis itu. Dan tidak mudah ya, karena di era revolusi mencari kertas sangat susah. Mencari mesin ketik, mencari fasilitas percetakan, belum lagi untuk mengirimkan korannya ke tempat-tempat lain, karena transportasi juga sangat sulit. Dan juga yang gak kalah penting adalah tantangan di medan perang kalau mereka ikut ambil bagian ya bersama pasukan untuk bertempur. Jadi tantangan yang sedemikian banyak itu ya merupakan tantangan yang mereka hadapi, dan karena mereka punya sifat rasa nasionalisme
kemudian mereka juga sudah berjuang di era akhir kolonial sampai di era pendudukan Jepang, sehingga pada masa revolusi itu walaupun banyak tantangan, mereka berusaha untuk mengatasinya dengan tujuan agar masyarakat Indonesia itu menyadari, karena kesadaran itu penting sekali dalam sebuah revolusi, membuat mereka sadar bahwa mereka sudah merdeka, mereka perlu mempertahankan kemerdekaan itu, dan mereka perlu berkorban untuk negara bangsa yang baru lahir itu. Wah, Demikian, luar Mas. biasa ya sekali tantangan. Ini sangat sangat complicated nih. Dan tentunya sangat luar biasa sekali perjuangan pada saat itu ya Mas ya. Nah, sahabat museum, sesaat lagi kita akan kembali tentunya dengan pembahasan yang sangat amat menarik dari kedua narasumber kita ya, yang sangat luar biasa, hanya di Vertebrate Podcast. Open your mind, open your eyes. Yes, yes, yes. Oke sahabat museum, kembali lagi ke Vertebrate Podcast. Open your mind, open your eyes. Yes, yes, yes. Oke. Masih di sini ya bersama saya Adi Guzali dan juga dengan narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan sejarah sampai dengan peran-peran yang dimainkan oleh tokoh-tokoh pahlawan kita yang sangat luar biasa. Dan kali ini saya ingin bertanya tentang pandangan-pandangan nih kepada Mas Juanda dan juga Mas Erwin. Nah, yang pertama nih Mas, gimana nih Mas cara kita sebagai milenial itu memaknai Hari Pahlawan tahun 2022 ini yang bisa kita sebut sebagai pahlawan milenial gitu. Nah, mungkin dari Mas Erwin dulu. Iya, mungkin begini ya Mas Adi ya. Dari tadi udah banyak yang dijelaskan oleh Mas Yuanda terkait dengan narasi historisnya seperti apa. Tapi yang kemudian bisa kita maknai adalah bagaimana kemudian bagi saya itu harus diredefinisi ya istilah pahlawan itu. Kita harus berangkat dari istilah pahlawan dulu. Mungkin orang berpikir bahwa pahlawan itu ada orang-orang yang mengangkat senjata, terus kemudian ikut berperang, terus kemudian yang istilahnya itu sangat militeristik sekali gitu kan. Dan pahlawan nasional itu kan sebenarnya dia proses penetapan Mas Adi. Jadi kan dia ada proses penetapan, ada kajian, ada dewan tanda kehormatan dan sebagainya itu. Tetapi bagaimana kemudian milenial memaknai pahlawan atau Hari Pahlawan itu? Ketika kita meredefinisi itu bahwa pahlawan bagi saya sebagai anak-anak milenial yang kemudian mewarisi narasi itu adalah sosok yang merelakan kenyamanannya, ya merelakan sebagian kenyamanannya dia untuk kenyamanan orang lain. Itu redefinisi dari pahlawan di era milenial sekarang. Kayak contoh kayak gini Mas, kayak bayangkan ya kalau misalnya Bung Karno tidak mau merelakan kenyamanannya, sebagian kenyamanannya untuk kenyamanan banyak orang. Dia tidak mungkin akan muncul sebagai proklamator. Dia mungkin akan muncul sebagai seorang pegawai kolonial pasca dia lulus dari sekolah teknik di Bandung. Ya sudah, saya selesai dari sekolah teknik, ya sudah, karena saya di zona nyaman saya itu untuk kepentingan saya mending jadi pegawai aja gitu kan. Tetapi Bung Karno tidak melakukan itu. Dia merelakan sebagian kenyamanan itu untuk kenyamanan lebih banyak orang gitu loh. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai yang harus kita warisi sebagai generasi milenial gitu kan. Ada kemudian semangat tolong menolong, semangat gotong royong yang kemudian diwariskan, kayak misalnya Bung Tomo misalnya yang kemudian melakukan pidato yang berapi-api seperti itu. Kalau dia menganggap bahwa tidak mau merelakan sebagian kenyamanannya dia untuk kenyamanan orang banyak ketika kemudian terjadi front di Surabaya itu, ya kita tidak akan mungkin bisa melihat peristiwa heroik di Surabaya 10 November itu gitu kan. Jadi intinya sih sebenarnya adalah yaitu tadi meredefinisi istilah pahlawan itu tadi ke dunia kita yang sekarang sebagai anak milenial, itu adalah itu tadi merelakan sebagian kenyamanannya kita untuk orang lain, untuk kenyamanan orang, kenyamanan lebih banyak orang. Nah, itu sebenarnya pahlawan. Ya, banyak kan orang kan kalau ditanya pahlawan siapa sih gitu kan? Oh, bagi saya pahlawan adalah guru saya.
kayak gitu kan. Oh, pahlawan bagi saya adalah orang tua saya, ayah atau ibu saya. Atau pahlawan saya adalah abang-abang Gojek yang kemudian menjemput saya setiap pagi gitu kan, berangkat kuliah gitu kan. Itu apa ya? Kayak semacam redefinisi gitu terkait dengan istilah pahlawan itu tadi. Karena kami sebagai generasi milenial ya nggak mungkin lah kami kemudian memaknai itu ya akhirnya kemudian nyari senjata terus kemudian nyari orang yang kita berperang gitu, tidak seperti itu gitu, tapi kemudian semangatnya, spiritnya yang kemudian kita wariskan dan kita wujudkan ya sesuai dengan jiwa zamannya kita. Nah, kayak gitu sih Mas Adi. Wah, berarti ini ya sahabat museum, kalau definisi pahlawan dari Mas Erwin ini sangat fleksibel. Artinya seseorang yang mampu merelakan kenyamanannya untuk orang lain, termasuk tadi semangat tolong menolong, gotong royong dan lain sebagainya nih. Jadi pahlawan itu untuk zaman sekarang itu tidak selalu kaku dengan penetapan yang dilakukan oleh negara yang Mas Erwin jelaskan tadi. Jadi siapapun mereka yang bisa merelakan kenyamanannya untuk orang lain itu juga layak kita sebut sebagai pahlawan. Oke, kita tadi sudah meredefinisi kata pahlawan di sini dari Mas Erwin. Nah, sekarang kalau dari Mas Yuanda sendiri itu mengenai pahlawan di era milenial ini gitu ya, itu seperti apa Mas? Apakah para milenial ini bisa disebut sebagai pahlawan? Ya, kalau kita lihat, saya mungkin kembali ke secara etimologis ya, dari akar katanya. Pahlawan itu dari akar katanya bahasa Sanskerta, dari pala ya, salah satu artinya itu adalah buah ya, atau hasil ya, atau kontribusi ya. Artinya dalam konteks ini ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Erwin, berkaitan dengan orang-orang yang punya kontribusi kepada orang lain, tidak hanya pada dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat ya, dalam bahasa Inggris kan pahlawan itu hero ya. Nah, hero itu dari bahasa Yunani ya, heros ya, yang artinya pelindung ya, protector ya, orang yang melindungi. Artinya kalau melindungi itu kan ada dirinya dan ada orang lain ya. Artinya fokusnya tetap ke orang lain. Nah, tadi sampaikan oleh Mas Erwin soal bagaimana dia menurunkan ya, atau mengurangi kenyamanannya demi kenyamanan orang lain. Nah, ini kan berkaitan dengan ya, aspek apa yang membuat seseorang itu menjadi pahlawan kan gitu. Kita bisa urai. Selain tadi kalau saya istilahkan itu kan sebenarnya pengorbanan ya, pengorbanan untuk orang lain. Ya, yang pertama itu punya pengorbanan pada orang lain. Dan yang kedua, pahlawan itu juga orang-orang yang tidak ada pamrihnya. Artinya dia tidak punya ada kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan material dan seterusnya. Karena dia merasa bahwa dia sudah selesai dengan dirinya dan dia ingin untuk membantu orang lain agar juga bisa maju, agar tidak tertinggal dan seterusnya. Dan dengan definisi yang semacam itu ya, kita bisa melakukan ya penafsiran ulang ya, atau redefinisi seperti yang dikatakan oleh Mas Erwin tadi tentang makna pahlawan itu sendiri. Dan di era milenial ini saya kira kita bisa menafsirkan ulang dengan banyak cara. Nah, yang pertama tentu dari pemerintah juga ada standar-standarnya untuk menetapkan pahlawan nasional. Nah, dari kita sebagai masyarakat, kita juga punya cara pandang terhadap pahlawan juga ya. Nah, pahlawan dalam kehidupan sehari-hari tentu saja. Karena kalau dalam dunia populer, kalau kita bicara pahlawan, kadang-kadang terlalu jauh dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sekarang ini kalau kita nonton TV ataupun di media sosial, tidak hanya orang kenal dengan hero ya, tapi kebanyakan itu justru superhero. Betul, ya, ada Superman, ada Batman ya, dan seterusnya, Spiderman ya. Dan itu yang membuat kadang-kadang orang merasa bahwa menjadi pahlawan itu terlalu jauh kan gitu. Gapnya terlalu besar. Nah, akan tetapi, nah ini yang saya teringat dengan, karena ini bicara soal milenial ya, dengan salah satu lagunya kaum milenial juga, ya lagunya Coldplay dan The Chainsmokers ya, yang judulnya Something Just Like This ya. Dan saya kira itu satu hal yang menarik ya, karena di bagian awal dia berkisah tentang Achilles, tentang Spider-Man, Batman dan seterusnya, dan dia merasa bukan bagian dari itu, karena dia nggak bisa terbang, nggak bisa punya kekuatan super dan seterusnya. Tapi nyatanya orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, ya komunitas kita, sebenarnya yang mereka butuhkan adalah ya seperti dalam lagu itu someone atau something to turn to ya, sesuatu atau seorang yang bisa diandalkan. Nah, artinya sesuatu yang orang yang bisa memberikan bantuan, kontribusi, bermanfaat bagi orang banyak. Dan itu sudah bisa kita katakan sebagai seorang pahlawan. Jadi tidak harus menjadi seorang superhero, menjadi hero pun sudah cukup. Dan hero itu bisa dimulai dari kegiatan yang kecil-kecil, yang sederhana. Selama kita bisa menunjukkan kontribusi, bantuan kita kepada orang lain. Kemarin ketika ada pandemi, pahlawan kita ada tenaga medis, ya, dokter, perawat, ya, polisi, tentara, dan juga jangan lupa masyarakat.
masyarakat yang membuat ya anggota-anggota keluarga atau yang lainnya atau anggota masyarakat yang lainnya tetap bisa terbantu di era sulit itu. Jadi kegotong royongan yang terjadi di era pandemi kemarin menunjukkan bahwa yang namanya aspek atau elemen kepahlawanan dalam diri kita itu sebenarnya ada di diri setiap orang Indonesia, dan itu yang perlu untuk ditampilkan ya, dimunculkan kembali ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara menunjukkan bahwa setiap orang itu bisa menjadi pahlawan di profesinya masing-masing. Ya, nah, tentu tadi Mas Erwin sudah bilang kita tidak angkat lagi senjata lagi sekarang karena musuhnya bukan Belanda ataupun Inggris ataupun Jepang, tapi musuh kita kemiskinan ya, pendidikan yang masih kurang ya, dan berbagai macam hal lainnya, kesehatan ya dan sebagainya. Dan saya kira kita dengan profesi kita masing-masing ya bisa berkontribusi untuk ya memaksimalkan potensi diri, menggunakan kemampuan kita itu agar menuju masyarakat Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dahulunya. Saya kira begitu. Oke, sahabat museum, itu tadi ya penjelasan terkait dengan pahlawan milenial dari dua narasumber kita. Luar biasa sekali memang kalau misalnya kita tarik kesimpulannya bahwasanya apapun profesi kita, siapapun diri kita, itu sebenarnya kita bisa menjadi pahlawan milenial. Tergantung bagaimana kita berkontribusi untuk kebaikan pada intinya. Karena sejatinya lawan kita ini pada saat ini bukanlah hanya kemiskinan itu saja gitu ya, tapi juga perpecahan nih Mas, yang kadang nih kalau misalnya kita cermati bahwasanya generasi milenial ini hidupnya ini sudah berubah menjadi manusia-manusia yang individualis. Artinya mereka tidak jarang untuk peduli gitu ya. Jadi mereka sekarang ini sudah sangat individualis, hidupku ya hidupku, hidup kalian ya hidup kalian gitu ya. Saya tidak peduli dengan hal itu lagi. Nah, mungkin Mas ini terkait dengan pandangan kita sebagai sosok seorang akademis yang memang memperhatikan perkembangannya generasi terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan yang sudah kita cermati ataupun sudah kita ambil dari peristiwa-peristiwa di 10 November ini. Nah, pandangan Mas sendiri terkait dengan hidup generasi milenial yang individualis kemudian mengabaikan kepahlawanannya kita yang sudah tadi dijelaskan, itu gimana Mas? Ya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap zaman punya tantangannya masing-masing ya, tetapi setiap zaman itu juga punya satu elemen dalam masyarakat itu yang selalu menjadi pelopor. Dalam hal ini adalah para pemuda ya, pemuda-pemudi ya, yang kalau kita bilang sekarang dalam konteks kita ini kan generasi milenial. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar generasi milenial itu ya agar merasa mempunyai sensitivitas terhadap lingkungannya, kan itu. Karena dengan adanya handphone, setiap orang itu kemudian menjadi menarik diri karena mereka lebih gampang untuk mengakses dunia. Jadi mengaksesnya tidak lagi secara personal, secara sosial, tapi langsung melalui virtual ya, yang tidak perlu berinteraksi secara langsung. Dan karena semuanya sudah terfasilitasi oleh handphone, itu membuat orang kemudian menjadi jarang berinteraksi. Tapi di sisi lain ya, dengan media sosial, dengan smartphone itu juga bisa membantu orang untuk berkontribusi dengan caranya masing-masing. Tentu ada yang bisa berkontribusi di bidang media sosial juga, yang bikin kampanye positif tentang kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah seperti termasuk kita juga sekarang ya dalam bentuk podcast ini kan sebagai satu cara ya. Karena kalau 100 atau ya 100 tahun yang lalu ya, karena podcast belum ada, maka orang menyampaikan sesuatu kepada publik itu caranya dengan media cetak misalnya. Ya, setelah itu kemudian dengan radio, dengan televisi. Jadi menyesuaikan. Jadi saya kira generasi milenial ini dengan kedekatan mereka dengan teknologi, kemudian juga dengan ada sisi individualnya itu, dan kemudian kemampuan bahasa asingnya yang bagus ya, karena sekarang terekspos dengan bahasa dan budaya asing lebih banyak dibandingkan dengan zaman dahulu. Maka yang perlu didorong itu adalah bagaimana mereka memiliki kesadaran bahwa mereka itu bagian dari komunitas, bahwa kemampuan ya, skill yang mereka punya itu tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka, tapi juga bagi bangsa atau bagi masyarakat atau bagi komunitas yang ada di sekitarnya. Dan saya kira dengan cara seperti itu kita bisa menunjukkan bahwa di masa dahulu orang tidak perlu menjadi ya saya bilang tadi ya superhero untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat. Silakan dia di bidang apa, dia bisa fokus di sana, maksimalkan kemampuannya, kemudian dia ikut pelatihan, dia ikut kursus dan seterusnya, kemudian dia bisa berkontribusi kepada komunitasnya. Karena dengan banyaknya orang-orang semacam itu akan membuat ya masyarakat itu menjadi lebih maju dibandingkan kalau hanya satu orang yang melakukannya. Jadi semua orang seharusnya tahu bahwa mereka bagian dari komunitas dan bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya kira gitu. Iya, betul sekali ya sahabat museum. Jadi memang kembali lagi nih ya, kita bahwasanya apapun profesi kita bisa berkontribusi untuk menjadi sosok pahlawan milenial. Salah satunya ini Mas Erwin ini adalah anak muda yang sangat aktif sekali gitu ya, founder komunitas Malam Museum yang mengedukasi
generasi milenial terkait dengan kesejarahan. Dan ini merupakan bonus demografi ya Mas ya, bonus demografi yang bangsa Indonesia miliki. Nah, ngomong-ngomong mengenai bonus demografi yang bangsa Indonesia miliki, salah satunya adalah pemuda nih Mas. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, apa yang harus kita perjuangkan dari bonus demografi ini sebagai generasi milenial? Tapi mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat museum yang menyaksikan acara ini, podcast, apa sih sebenarnya bonus demografi menurut Mas Erwin itu sendiri? Jadi sebenarnya isu bonus demografi itu udah lama banget ya sebenarnya Mas ya. Disadari kemudian ketika para pemimpin kita tuh mulai memetakan bahwa ternyata di tahun 2030, di 2040 itu ternyata usia produktif manusia produktif Indonesia itu akan jauh lebih banyak daripada yang tidak produktif gitu kan. Ini mengartikan bahwa banyak anak mudanya di situ kan yang memang itu usia produktif yang akan menopang hidup orang-orang yang tidak produktif itu tadi. Tapi perlu kita ingat ya bahwa bonus demografi ini bukan serta-merta sebagai keberkahan ya, tapi kemudian harus kita lihat sebagai peluang. Kalau peluang itu kan dia bisa jadi peluang sebagai keberhasilan, dia juga bisa juga berpeluang sebagai bencana gitu. Itu yang harus kita pahami tentang bonus demografi. Karena kenapa? Bonus demografi kalau tidak diimbangi dengan pendidikan yang merata, ya fasilitas pendidikan yang baik, seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Yuanda bahwa generasi milenial atau orang-orang yang kemudian nanti hidup di masa bonus demografi itu kalau pendidikannya nggak bagus itu susah nanti akan terserap ke dunia kerja yang dalam tanda kutip membuat mereka menjadi akan produktif gitu loh. Kalau mereka secara pendidikan tidak mendapatkan yang baik gitu kan, akhirnya kemudian nanti itu akan menjadi bencana, pengangguran di mana-mana. Terus kemudian yang perlu diketahui berikutnya adalah ini tuh eranya berbeda dengan yang dulu. Mungkin selalu kita bandingkan ya Mas Yuanda ya, bonus demografi yang berhasil itu contohnya kayak misalnya Korea Selatan ya kan, atau Jepang yang kemudian sudah melewati bonus demografinya dan kita akan menuju ke sana. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan itu dan membaca situasi yang sekarang, kita kan sudah masuk ke era yang istilahnya kalau bahasa kerennya itu kayak 4.0 gitu kan. Revolusi 4.0 gitu kan. Jadi di mana kemudian teknologi itu betul-betul menguasai kehidupan sehari-hari kita. Artificial intelligence yang kemudian mampu menggantikan banyak sekali profesi. Oke, kayak beberapa profesi itu nanti dianggapnya itu nyaris punah ya, kayak profesi-profesi yang sifatnya itu yang kayak istilahnya kayak supir, terus kemudian teller. Orang kan sekarang jarang ke bank ya, jarang ketemu dengan teller karena kan sudah ada mesin ATM yang kita bisa nyetor dan bisa menarik gitu kan. Terus kemudian bayar segala macam itu udah pakai gawai. Sehingga kemudian banyak profesi yang kemudian hilang gitu kan. Nah, kalau kita tidak mampu membaca situasi itu dan selain mendapatkan pendidikan yang layak, terus kemudian kita juga harus mempersiapkan yang namanya skillnya kita itu, yang tidak bisa diwakilkan oleh teknologi. Skill apa sih yang nggak bisa diwakilkan oleh teknologi itu kayak misalnya leadership gitu kan. Emang bisa leadership itu ada diwakilkan oleh teknologi? Nggak bisa. Berpikir kritis gitu kan, yang kemudian kita melihat banyak hal gitu kan, dan kita mencari solusi bareng-bareng terkait dengan itu. Kerjasama dan sebagainya. Itu yang skill-skill seperti itu yang harus benar-benar dikuatkan oleh generasi milenial untuk menghadapi bonus demografi ini. Karena kalau tidak, ya itu bisa akan jadi bencananya yang mengerikan Mas ya. Bappenas itu udah bilang kalau kita nggak bisa memanfaatkan bonus demografi kita, yang ada nanti pengangguran yang luar biasa itu. Walaupun usia kita produktif, tapi dunia kerja itu tidak bisa menyerap kita karena sudah tergantikan oleh itu tadi teknologi artificial intelligence. Kalau kita nggak mengupdate skill kita, ya nggak bisa gitu. Itu sih sebenarnya yang harus dipersiapkan. Nah, ini udah deket nih. Sekarang udah 2022. Menjelang kan 2030 2040. Ya kan nggak ada 50 tahun lagi kita akan menyongsong itu. Nah, mulai dari sekarang ya gitu mempersiapkan semuanya. Kemampuan berbahasa ya kan, soft skill kita yang kemudian ini. Itu yang harus diperhatikan sih. Ya, betul banget ya Mas ya. Kalau ngomong mengenai generasi milenial ini memang
kalau misalnya kita tidak, yang seperti Mas Erwin katakan, kalau kita tidak peka terhadap peluang gitu ya, bonus demografi ini tidak hanya menjadi keberkahan tapi juga bisa menjadi kebencanaan yang kita alami gitu. Karena saya pernah membaca sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya generasi milenial kita itu lebih baik menganggur daripada bekerja dengan penuh tekanan nih Mas. Nah, jadi ini kan sangat menarik ya. Kalau misalnya kita kupas lagi, kita bagaimana ya caranya sebagai generasi milenial ini bisa menjadi pahlawan milenial dengan semangat kepahlawanan yang terjadi pada 10 November 1945 ini Mas Yuanda. Ya, kalau terkait dengan semangat kepahlawanan, kemudian juga generasi milenial ini, saya ingat dengan, dan ini juga bonus demografi ya, saya ingat dengan pidatonya Bung Karno itu yang 10 November tahun 59 itu, yang salah satu bagiannya sudah membayangkan ya, bahwa kedepannya Indonesia itu penduduknya akan bertambah. Jadi situ Bung Karno bilang bahwa penduduk Indonesia dari yang 80 juta, 100 juta, dan Bung Karno menyebut 100 juta, 200 juta ya, yang telah terlampaui sekarang ini, dan Bung Karno menekankan di situ bahwa peran pemuda itu sangat penting. Jadi pada 10 November tahun 45 itu yang terjadi berkaitan dengan pemuda ya, itu di dua tempat. Tadi kita sudah bicara soal Surabaya, tapi kita jangan lupa ada peristiwa penting juga di Yogyakarta pada masa itu, ada Kongres Pemuda se-Indonesia. Nah, diadakan di Gedung Agung, tepat di seberang Museum Frederiksberg. Ya, di gedung itu diadakan Kongres Pemuda dengan banyak para pemuda datang dari Sumatera, dari Jawa, dari banyak tempat di Indonesia. Mereka membincangkan tentang Indonesia, dan tepat ketika mereka mengadakan konferensi atau rapat di Yogyakarta itu terjadi pertempuran di Surabaya. Dan bagi Bung Karno ya, dua hal itu penting. Jadi di Yogyakarta para pemuda itu mereka berinteraksi, berkomunikasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang baru lahir, dan di Surabaya mereka ambil bagian dalam pertempuran. Jadi pemuda itu pentingnya tidak hanya secara fisik tapi juga secara pemikiran. Nah, itu yang perlu kita serap juga ke era sekarang, karena secara pertempuran tentu sudah usai, maka yang penting itu sekarang adalah secara pemikiran. Kemudian terkait dengan bagaimana cara kita mendorong agar pemuda juga bisa berkontribusi, saya kira ini berkaitan dengan, kalau kita baca sejarah ya, karena saya perspektif yang historis, kita melihat bagaimana para pemuda di masa dahulu itu sangat adaptif dengan situasi. Adaptif dengan situasi dan menggunakan kemampuan itu untuk mengatasi tantangan. Karena kalau nggak ada tantangan, potensi itu nggak keluar. Ya, kita perhatikan dari segi teknologi misalnya. Ya, tadi Mas Erwin menyebut soal AI gitu ya. Nah, itu kan teknologi maju, internet basisnya. Di era 100 tahun yang lalu, para pemuda itu juga berhadapan dan mengadopsi teknologi terbaru. Namanya apa? Media cetak. Kalau media cetak mungkin sekarang udah ketinggalan, tapi 100 tahun yang lalu itu teknologi komunikasi yang sangat maju. Kemudian setelah itu ada radio. Jadi orang-orang seperti Soekarno ya, kemudian Bung Hatta ya, dan tokoh-tokoh lainnya, mereka tuh sering menulis di media cetak. Kalau menulis itu pasti bukan buat mereka baca sendiri, tapi tentu untuk orang lain. Artinya apa? Dia punya kontribusi pemikiran bagi komunitas, bagi masyarakatnya. Nah, ide itu yang harus diserap dan diolah kembali dan diterapkan kembali di masa ini. Ya, bukan soal teknologinya ya, tapi soal bagaimana adaptif dengan situasi dan kemudian yang mengatasi segala macam tantangan yang diberikan oleh teknologi itu. Tapi idenya tetap sama, bahwa orang punya pikiran, punya gagasan, dan mereka menuliskannya atau menuangkannya dengan berbagai macam media terbaru untuk disebarluaskan kepada publik. Jadi contohnya ya, medsos itu nanti jangan hanya dipakai untuk ya ketawa-tawa, untuk hal ringan atau hiburan, tapi juga untuk menyampaikan hal-hal yang lebih substantif. Ya, tadi Mas Adi juga menyebut soal distraksi misalnya. Memang sekarang ini kita minim sekali kemampuan ya untuk bisa membaca buku sampai selesai secara utuh. Karena apa? Karena di depan kita ada smartphone yang tiap sebentar lampu hijaunya menyala dan langsung bikin buyar konsentrasi, ya. Dan oleh sebab itu orang sekarang untuk bisa baca satu buku dari awal sampai selesai itu pekerjaannya sangat mahal harganya. Waktu itu susah untuk dicari. Nah, justru kalau dengan kondisi semacam itu, kalau misalkan orang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial atau di internet, mereka seharusnya gunakan itu ya, terutama para pemuda ya, untuk berkontribusi untuk pengembangan masyarakat. Jadi yang hanya untuk hiburan, tapi juga untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan penjelasan tentang fenomena, untuk memberikan warning tentang apa yang akan terjadi kalau bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dan seterusnya. Jadi pemuda itu dia energinya banyak ya, semangatnya banyak dan dekat dengan teknologi, bisa bahasa asing. Saya kira tinggal bagaimana mereka itu didorong agar punya kesadaran bahwa mereka itu bisa berkontribusi dengan cara yang sesuai dengan era sekarang, nggak harus sama dengan di era masa dahulu. Saya kira seperti itu. Oke, menarik sekali ya Mas Erwin. Tapi ngomong-ngomong nih Mas ya, kan kita pada saat ini tuh yang seperti diceritakan atau dijelaskan oleh Mas Yuanda tadi terkait dengan teknologi, terus kemudian muncul hilangnya beberapa
jenis pekerjaan juga muncullah pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, di era yang sekarang ini Mas, sebagai era milenial, itu apa sih tantangan terbesar ketika menghadapi betapa kompleksnya peradaban-peradaban yang sangat-sangat maju saat ini? Karena kayak kalau kita perhatikan itu saat ini tuh perkembangannya itu begitu pesat gitu. Kalau menurut Mas Erwin sendiri gimana Mas? Jadi sebenarnya tantangan kita tuh sekarang kalau dibilang lebih berat atau nggak lebih berat sih, sebenarnya dia lebih berat ya. Karena teknologi informasi itu luar biasa. Terus kemudian internet itu luar biasa gitu kan, dan tidak ada batas kan. Sekarang kita nggak ada sekat-sekat dengan bangsa lain gitu kan. Bagaimana kemudian gempuran budaya-budaya asing itu kemudian masuk ke Indonesia, dan itu nggak bisa kita bendung dan nggak bisa itu sebuah keniscayaan gitu kan. Nah itu tadi balik lagi apa yang disampaikan oleh Mas Yuanda tadi, adaptif sebenarnya itu kuncinya, itu adaptif. Kita nggak bisa ngelarang anak muda itu tidak suka dengan K-pop ya Mas Yuanda. Tidak bisa kita kemudian melarang mereka merayakan Halloween misalnya atau apa gitu. Tapi kemudian bagaimana mencoba untuk membuat itu adaptasinya itu kuat gitu kan, membaca situasi zamannya dan apa namanya, ditambah lagi dengan tantangan kita itu adalah pandemi kemarin, Mas Adi. Pandemi itu luar biasa mempengaruhi pola pikir generasi milenial atau generasi Z yang sekarang, yang kita kemudian udah pada kuliah nih mereka nih. Itu saya nggak tahu di Mas Yuanda itu apakah merasakan, apakah anak-anak angkatan COVID ini angkatan mager gitu kan. Mereka terlalu terbiasa dengan gawai, gadget, terus kemudian kuliah itu ya kita pakai Zoom aja gitu kan, kita nggak usah mengeluarkan effort lebih gede untuk datang ke kampus, terus kemudian mengerjakan tugas itu cuma googling doang, tapi nggak kemudian harus ke perpustakaan atau ke gedung arsip atau kemana gitu, atau wawancara. Itu yang kemudian menjadi tantangan sebenarnya pandemi itu. Anak-anak muda yang sekarang karena dia angkatan COVID ya, istilahnya dalam tanda kutip ya, itu mereka tuh cenderung mageran. Mereka malas gerak banget gitu. Ketika kemudian dimotivasi untuk ayo dong kita berkegiatan, kayak misalnya kami di komunitas Malam Musim, ayo dong kita kemudian berkegiatan atau apa gitu, ternyata kayak mereka masih punya rasa malas gitu kan. Saya lebih senang rebahan gitu kan, karena memang udah terbiasa di era pandemi 2020 sampai 2021 itu kan orang-orang terbiasa di rumah, work from home gitu kan, yang akhirnya kemudian membuat pola pikirnya berubah gitu. Nah tantangan-tantangan seperti ini berat sekali Mas Adi, tapi tidak berarti kita menyerah gitu kan. Banyak kok orang-orang di luar sana, kayak misalnya teman-teman di komunitas Malam Musim yang kemudian mencoba untuk bagaimana sih membuat anak-anak itu melek sama sejarah gitu kan, melek sama kebudayaan, melek sama cagar budaya kayak gitu, dengan aktivitas-aktivitas yang istilahnya menyenangkan gitu. Yang membuat mereka itu bisa menyalurkan kemagerannya itu dengan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita lakukan bagi generasi milenial, walaupun memang tantangannya berat sekali. Gitu. Iya, betul sekali ya sahabat museum. Kalau misalnya kita amati, memang pandemi ini juga sangat-sangat merubah pola pikir yang Mas Erwin jelaskan tadi gitu ya. Nah, ini Mas Yuanda sebagai seorang dosen yang tentunya mengamati ya perubahan daripada mahasiswa-mahasiswa yang dulu sebelum pandemi dan setelah terjadinya pandemi, itu pasti adakah perbedaan-perbedaan, termasuk yang Mas Erwin tanyakan tadi gitu ya, yang kayak misalnya generasinya lebih mager, mungkin generasinya yang dulu kalau nge-zoom ya udah nge-zoom itu biasanya, kalau saya sendiri sebagai seorang mahasiswa itu ya tidak terlalu prepare, tidak selalu effort yang teman-teman sebelum terjadinya pandemi. Nah ini gimana Mas pengamatan sebagai seorang dosen di sejarah Universitas Negeri Yogyakarta? Ya, kalau yang soal kuliah Zoom ya selama 2 tahun ini, ya syukurlah sekarang pandemi sudah jauh berkurang ya. Karena saya sempat bercanda sama mahasiswa saya bahwa kalau misalnya pandemi sampai 4 tahun dan mereka dari awal kuliah sampai wisuda itu online misalnya ya, gelarnya nanti jangan SS ya, sarjana sastra ataupun sarjana ilmu sosial ya, tapi diganti dengan DRS, di rumah saja gitu. Karena semuanya dilakukan dari rumah. Nah, tapi sekarang dengan adanya sudah turunnya jauh pandemi ya, dan ini kan saya kira mirip dengan ketika awal pandemi ya, orang itu mengalami kesulitan untuk transisi dari kerja di luar ya dengan menjadi terisolasi dengan kerja di rumah. Dan sekarang sama seperti itu ya, transisi dari betapa nyamannya orang kerja di rumah dengan harus kembali ke dunia kerja atau ke kampus secara fisik kan gitu. Saya kira transisi itu butuh waktu ya.
Tinggal bagaimana sekarang kita menghidupkan kembali suasana yang sempat hadir ketika era pra-pandemi, di mana orang itu senang ke kantor, ke sekolah, ke kampus karena dia menemukan sesuatu di situ. Jadi ada hawa, ada suasana yang tidak bisa mereka temukan di rumah. Karena walaupun mahasiswa itu rebahan ya, senang di rumah, mereka juga menyadari bahwa ternyata kuliah di rumah itu nggak segampang yang dikira. Ya, karena di rumah pun ya mungkin sama orang tua dianggap mereka rebahan karena nggak ada kerjaan kan begitu. Nah, akhirnya disuruh mengerjakan banyak pekerjaan rumah, walaupun itu membantu di rumah, tapi di sisi lain kan secara keilmuan materi banyak tidak tersampaikan. Karena memang kondisi rumah itu tidak didesain untuk bisa menyampaikan perkuliahan. Jadi saya kira mahasiswa juga sudah mulai menyadari bahwa mereka itu perlu ke kampus karena mereka sadar bahwa sebagai manusia mereka perlu berinteraksi secara langsung dengan orang. Karena bicara dengan WhatsApp, dengan Zoom itu kadang-kadang ada lag-nya ya, ada jarak, ada gap. Betul. Ya. Kadang-kadang kalau di Zoom misalnya mau ngelawak aja, sekarang bercanda gitu ya, kemudian responnya baru 1 menit kemudian ya, karena ternyata sinyalnya terputus dan seterusnya, kan gitu. Sesuatu yang justru hal-hal yang ringan seperti itu bisa kita temukan di dunia kampus, di dunia kerja, kalau kita berada di ruangan yang sama. Dan saya kira dengan cara kayak gitu sekarang mahasiswa sudah mulai senang pergi ke kampus ya, dan kemudian juga di kampus difasilitasi juga untuk mereka, misalnya kalau di rumah itu dulu rebahannya karena ada internet, sekarang di kampus dikasih internet yang praktis unlimited ya, sehingga mereka senang untuk berada di kampus tapi tetap bisa terkoneksi dengan internet. Yang kedua juga kita tetap berusaha untuk membuat bagaimana sejarah ini menarik ya, karena perspektifnya ilmu sejarah, bagaimana generasi milenial ini tertarik dengan sejarah. Yang mereka ini kan biasanya kalau pengen tahu tentang sejarah tinggal googling kan begitu, selesai. Betul. Tapi ada sesuatu yang tidak didapatkan dari googling. Misalnya tadi istilahnya Mas Erwin itu makna ya, makna itu penting. Interpretasi ya, karena kalau di googling itu kita bisa mencari kronologi peristiwa, urutan-urutan, tapi mengkaitkannya, mendiskusikannya secara kritis ya, kemudian mengakumulasi pengetahuan itu dan membuat pengetahuan itu menjadi lebih jauh lagi, itu kan tidak bisa didapatkan dengan googling. Itu harus kita berdiskusi dengan langsung semacam ini, dan suasana semacam itulah yang kita hadirkan di kampus sehingga membuat mereka itu tertarik, berminat untuk berkuliah seperti biasanya. Dan saya kadang-kadang juga bertanya hal-hal ringan ya, karena kadang-kadang sejarah ini terlalu berat sehingga mahasiswa itu juga yang masyarakat juga ya merasa sejarah itu jauh dengan mereka. Misalnya di UNJ saya tanyakan kepada setiap mahasiswa baru, setiap hari mereka melewati jalan Kolombo ya, karena UNJ itu jalan Kolombo ya. Kemudian saya tanyakan, ada nggak yang tahu kenapa namanya jalan Kolombo? Ya, kenapa bukan jalan Washington DC? Kenapa bukan jalan Moskow ya? Nah, itu tujuan saya adalah agar mereka itu merasakan ada koneksi antara sejarah yang sudah lama terjadi dengan apa yang mereka lihat sehari-hari. Bahwa sejarah itu sudah lama selesainya, tapi dampaknya, legasinya atau pengaruhnya masih kita rasakan bahkan hingga ke saat ini. Makanya saya dorong mereka, karena sekarang pandemi sudah jauh turun, sering-sering ke kampus, kemudian juga sering-sering berpetualang di Jogja. Karena saya sampaikan ke mereka bahwa sejarawan itu seharusnya adalah orang yang paling banyak jalannya, paling jauh perginya. Karena mereka harus ke museum, mereka harus ke perpustakaan, mereka harus ke kantor arsip. Jadi otomatis mereka harus pergi ke banyak tempat. Dan sekarang dengan kondisi pandemi sudah menurun, saya dorong mereka sering-sering ke kampus, juga pergi ke banyak perpustakaan, ke banyak museum, ya, ke banyak tempat-tempat bersejarah yang ada di Yogyakarta. Agar mereka bisa mendapatkan suasana, ya, perasaan yang tidak didapatkan ketika mereka sedang online. Saya kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Mas ya, perubahan-perubahan dan juga itulah tadi yang kita bicarakan terkait dengan pahlawan milenial nih Mas. Nah, ini terakhir nih Mas, dari saya ingin bertanya, apa sih harapan Mas-mas ini terhadap generasi milenial untuk terus melanjutkan semangat dari pejuang kita terdahulu, terkhususnya pejuang yang gugur pada Hari Pahlawan kita ini. Nah, apa harapannya sekaligus memberikan closing statement kepada sahabat museum yang menyaksikan Feedback Podcast. Monggo dari Mas Erwin dulu. Ya, silakan Mas Yuanda kali ya. Mas Yuanda. Ya, jadi saya teringat dengan kutipan pidatonya Bung Hatta ya, dalam satu kesempatan di tahun 44 yang mengatakan dalam sebuah rapat pemuda, Bung Hatta mengatakan bahwa pemuda, engkau adalah pahlawan di hatiku. Mengapa Bung Hatta mengatakan demikian? Ini ada kaitannya dengan gagasan dan juga pengalaman ya, dan hasil bacaan Bung Hatta. Karena Bung Hatta itu sejak tahun 20-an sudah jadi aktivis di Indonesia, juga di Belanda. Kemudian juga dengan bacanya kan banyak sekali ya. Bung Hatta tuh bahkan ketika diasingkan itu yang dibawa itu buku-buku berpeti-peti banyak sekali. Jadi tahu sejarah, tahu soal politik global dan seterusnya. Jadi secara teoretiknya kuat, secara pengalamannya juga kuat. Dan Bung Hatta di situ menekankan arti penting pemuda.
dan memberikan gambaran kepada kita bahwa di setiap zaman itu tantangan selalu besar, ya, setiap era itu tantangan selalu ada di bidang sosial, politik, ekonomi budaya dan seterusnya, dan selalu dari sejarah itu yang memainkan peranan penting itu adalah para pemuda. Dan dari situ kita beranjak pada ke era sekarang ini bahwa ya para pemuda itu dianugerahi sesuatu yang sudah tidak ada lagi dipunyai oleh orang tua ataupun belum dipunyai oleh anak-anak, yakni energi, antusiasme, gitu kan, kemampuan untuk bisa menguasai sesuatu dengan cepat, gitu kan. Dan saya kira itu bisa dijadikan sebagai titik pangkal dari mana mereka menggunakan segala macam kelebihan atau keuntungan yang mereka punya itu, ya, tidak hanya untuk memajukan dirinya, tapi juga untuk memajukan orang lain, keluarganya, komunitasnya, ya, bangsa dan negara, dan bahkan ya umat manusia secara keseluruhan. Jadi perlu ditekankan agar setiap orang itu bisa berkontribusi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, dan di situ peran pemuda sangat dibutuhkan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Yuanda. Terus kalau dari Mas Erwin sendiri gimana nih Mas? Kalau saya sederhana ya Mas Adi ya, mungkin yang sedang menonton Fredebook Podcast ini, mungkin yang lagi rebahan pas ngelihat gadget nonton Fredebook Podcast, bangun gitu kan, bangunlah dari magernya teman-teman gitu kan, dan lakukan hal-hal yang sifatnya positif. Banyak sekali cara yang kemudian teman-teman bisa lakukan gitu kan, sesuai dengan bidangnya. Dan yang kedua adalah tingkatkan skillnya teman-teman yang kemudian mungkin tidak didapatkan di dunia perkuliahan, ya skill itu harus dikuatkan lagi, kepemimpinan, ya leadership itu tadi, terus kemudian berpikir kritis dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ya berkomunitas lah sebenarnya. Ini yang selalu saya tekankan. Kita tuh ngomongin soal bonus demografi itu bukan ngomongin soal diri kita sendiri, tapi kita ngomongin satu negara loh, satu bangsa ini loh. Makanya berkomunitas lah, supaya kontribusi yang kemudian kita siapkan untuk diberikan kepada masyarakat, seperti yang saya katakan tadi waktu kita meredefinisi istilah pahlawan itu tadi, merelakan sebagian kecil kenyamanan kita untuk kenyamanan orang banyak. Itu salah satunya adalah dengan cara berkomunitas. Banyak sekali komunitas terutama di Jogja itu yang kemudian bisa teman-teman ikuti. Yang suka fotografi ya fotografi, yang suka desain ya desain, yang suka videografi ya videografi. Bagi saya yang suka sejarah, karena saya anak sejarah, ya saya berkomunitas di dunia sejarah, museum dan cagar budaya. Jadi banyak hal, bertemulah dengan banyak orang, karena di situ nanti kita bisa berbagi, sharing knowledge ya, sharing knowledge, terus kemudian bergotong royong bersama untuk membagikan itu tadi, membagikan kenyamanan, sebagian kenyamanan kita itu untuk kenyamanan orang banyak. Saya pikir itu sih. Wah, luar biasa ya sekali ya Sahabat Museum ya. Dua narasumber kita ada Mas Muhammad Yuanda Zahra, MA PhD, selaku dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga Mas Erwin Junaidi selaku founder dari komunitas Malam Museum. Nah, Sahabat Museum, di akhir segmen kita ini saya ingin menginformasikan bahwasanya kita ada kuis. Nah, jadi untuk Sahabat Museum yang menyaksikan podcast ini, nanti bisa langsung saja menjawab di kolom feed Instagram museum.benteng.frederick. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah yang bisa kalian sebut pahlawan? Nah, apakah mereka yang ditetapkan sebagai pahlawan oleh negara atau siapa aja gitu. Dan kemudian yang tentunya udah kita bahas ya tadi terkait dengan redefinisi pahlawan itu. Jangan lupa kirim jawaban Anda, kirim jawaban dari Sahabat Museum semua di museum.benteng.frederick gitu. Nah, jawabannya akan kita tunggu sampai dengan tanggal 10 November pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan kita berikan door prize yang sangat menarik dari Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Oke, Sahabat Museum, tidak terasa sudah sekian perbincangan kita pada sesi Frederick Podcast kali ini dengan tema pahlawan milenial. Saya Adi Guzali, Duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 untuk Museum Perjuangan Yogyakarta atau Museum Benteng Frederick Yogyakarta Unit 2, pamit undur diri. Sampai jumpa di Frederick Podcast selanjutnya. Frederick Podcast, open your mind, open your eyes. Yes, yes, yes.